Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di penjelasan mengenai nanoteknologi. Kali ini kita akan membahas nih tentang nanoteknologi dalam dunia kesehatan. Apa aja sih? Kemarin kita sudah belajar nih mengenai nanoteknologi dalam dunia pertanian, kemudian dalam dunia elektronik. Kali ini kita akan membahas nanoteknologi dalam dunia medis. Sebelum lanjut, kita akan membahas dulu apa sih itu. Perkembangannya teknologi nano saat ini berada pada masa pertumbuhan dan tidak seorang pun yang dapat memprediksi secara akurat tentang perkembangan teknologi ini untuk beberapa dekade ke depan, karena semakin berkembang dan pesatnya penggunaan nanoteknologi ini. Lanjut. Jadi nanoteknologi sudah banyak digunakan nih dalam bidang sains, antara lain biomedis, elektronik, magnetik, optik, ilmu material, komputer, tekstil, kosmetika, bahkan sudah merambah ke obat-obatan. Lalu dalam hal medis, apa aja sih yang menggunakan aplikasi dari nanoteknologi? Mungkin teman-teman di sini pernah ke rumah sakit melihat saudara, atau mungkin teman-teman sendiri pernah dirawat di rumah sakit. Jadi di rumah sakit juga banyak menggunakan bantuan dari nanoteknologi. Secara tidak sadar melihat alat-alat yang menggunakan bantuan dari nanoteknologi. Oke, lanjut. Jadi nanoteknologi telah membantu produksi obat-obatan yang dalam pemakaiannya agak berbeda dengan obat-obat biasa, di mana dalam dunia kesehatan telah dilindungi oleh nanopartikel sehingga bakteri yang ada dalam peralatan terbunuh. Lanjut. Beberapa nanopartikel yang sering dimanfaatkan dalam bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nanogold. Nanogold ini berperan dalam sistem pengantaran obat, antara lain mengontrol ukuran partikel, sifat permukaan, dan pelepasan zat aktif secara farmakologi untuk mencapai sisi aksi spesifik obat. Ada anti kanker sebagai senyawa anti tumor, dapat mengatasi resistensi terhadap cisplatin dan obat anti kanker lain. Ada anti miogenesis dan antiartritis. Ada juga anti parasit, di mana penyakit yang disebabkan karena parasit seperti streptococcus dan malaria menjadi masalah utama pada daerah yang miskin. Kemudian ada antioksidan yang merupakan bagian juga dari nanogold yang digunakan untuk menangkal radikal bebas. Kemudian yang kedua ada nanosilver. Nanosilver ini digunakan untuk melapisi beberapa peralatan yang digunakan dalam dunia kedokteran seperti pisau bedah, pinset, kateter, atau logam implan yang berfungsi untuk meminimalkan ruang hidup dari bakteri. Kemudian nanosilver juga digunakan sebagai pembalut luka menggunakan antibakterial alami untuk mereduksi pertumbuhan Staph aureus, E. coli, Ehierae, dan Pseudomonas aeruginosa yang merupakan bakteri yang sangat kuat dan kurang merespon pada berbagai antibakteri selama penggunaan 24 jam. Oke, selanjutnya yang ketiga, yakni partikel nanotitanium. Partikel nanotitanium sebagai penyusun tabir surya menyebabkan perlindungan kulit terhadap sinar UV jadi lebih baik tanpa meninggalkan bekas residu. Selanjutnya yang keempat, fullerenes.
Fluorescence memiliki sifat fisik yang sangat stabil dan kuat, sedangkan sifat kimia dari fluorescence sudah mudah bereaksi karena banyak memiliki ikatan kovalen di seluruh permukaannya. Karena memiliki sifat stabil dan non-toksiknya, fluorescence dapat digunakan sebagai obat, salah satunya adalah obat antivirus HIV. Kemudian yang kelima, ada nanopartikel kitosan digunakan sebagai terapi gen, yaitu suatu teknik memperbaiki gen yang rusak atau cacat yang bertanggung jawab atas timbulnya penyakit tertentu. Kemudian yang keenam, ada nanopartikel protein. Nanopartikel protein dapat digunakan untuk penghantaran obat yang ditujukan ke paru-paru atau dapat diinkorporasikan dalam biodegradable dan sebagainya untuk pelepasan terkendali. Beberapa kajian menunjukkan bahwa tingkat keberacunan nanopartikel ditentukan oleh beberapa faktor, yakni total luas permukaan partikel terhadap organ tujuan, kemudian reaktivitas kimia permukaan, kemudian dimensi fisika partikel, kemudian yang keempat kelarutannya, seperti garam yang mudah larut sebelum terjadi reaksi beracun. Tipe teknologi nano dalam farmasetikal. Yang pertama, untuk tipenya ada polimer nanopartikel, di mana suatu koloid berbentuk bola yang memiliki ukuran sangat kecil, di mana 10 sampai 9 meter. Polimer ini memiliki kemampuan untuk menyerap obat dalam matrik atau menkonjugasi pada permukaannya. Yang kedua, solid lipid nanopartikel atau disingkat SLN, memiliki ukuran partikel 500 sampai 1000 nanometer. Ketiga, ada magnetic nanopartikel, merupakan suatu teknologi yang direkayasa di bawah pengaruh magnet eksternal. Yang keempat, ada logam dan inorganik nanopartikel. Logam nanopartikel dapat disintesis dan dimodifikasi dengan variasi gugus fungsi agar dapat dikonjugasikan dengan antibodi dan ligan. Selanjutnya mungkin teman-teman pernah nih ke dokter gigi atau mungkin belum. Jadi ada beberapa contoh dalam dunia penggunaan nanoteknologi dalam bidang kedokteran gigi berhubungan dengan pengembangan bahan dan perawatan di dalam kedokteran gigi, seperti nanokomposit, dental implan, bahan cetak nano, gigi tiruan, pasta gigi, dan kawat ortodonti merupakan bahan yang telah menggunakan teknologi. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan mengenai nanoteknologi dalam dunia kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.